dia belum pegawai negeri juga tetap pasti kena hukuman, sanksi persoalan itu. Seorang suami itu tidak boleh kayak anak kecil, harus bertanggung jawab dan punya karisma. Ketika melihat celah ada yang tidak benar, harus mencegah, jangan sampai istrinya masuk penjara. Bukan membiarkan menikmati dan memanfaatkan keadaan di mana seorang budak cinta sehingga dia lolos, nggak bisa. Maka kan sodorkan bukti-bukti bahwa tanya aja waktu dia menikah dulu uang apa pakainya, siapa yang menikmati, suaminya bantu berapa sih? Kalau suaminya kaya kan ada buktinya, bapaknya ngasih 1 miliar. Kalau tidak ada ya berarti sama-sama uang pernikahan itu kan, betul nggak? Nah berarti suaminya harus bertanggung jawab. Tapi untuk sekarang suaminya ini masih dalam proses pemeriksaan juga. Saya nggak tahu, jelas katanya suaminya ke Manado. Kalau dia ngomong kan gak enak kan, kalau saya ngomong tapi nyaris tak nampak. Sampai jejak ya Om ya. Harusnya kan suami itu kan hidup sepiring berdua, hidup mati bersama. Kalau ini masuk penjara, nggak nongol ya coba tunjukkanlah gitu. Minimal kita, oh ini orang baik nih. Ketika polisi mengganggu jangan suaminya baik. Tapi kalau suaminya nggak ada, gimana suami? Jangan sama-sama dia menikmati kok. Sehebat apa dan segendut apa sih anak saya bisa makan uang miliaran itu? Ya kan betul nggak? Betul. Paling banyak manusianya makan sehari 3 kali. Tapi yang jelas, itu gaya hidupnya berbeda ketika anak-anaknya, teman-temannya punya suami ini makannya mewah-mewah. Dengan suaminya sekarang ini. Iya, nikmati. Ada yang dibeli mobil, dibeli motor, ada yang lagi yang keliling keluar kota, kayak TB traktor sampai 40 orang. Betul-betul kehidupan yang, ya kan? Wah, itu saja. Kalau mengaku katanya aduh. Mereka berpikir dengan pura-pura tidak mengetahui ATM ini, seolah-olah mereka lolos. Padahal kan sebenarnya justru itu yang menjeratnya melakukan penerimaan uang dengan menggunakan ATM suaminya kan. Jadi nggak ada alasan lagi lepas dari ini. Kalau mau lepas nanti di pengadilan sana, jadi pertimbangan hakim. Oh dia suami baik. Tapi kalau sekarang lepas nggak bisa. Saran saya. Terserah niatnya atau memarah saya ngomong apa adanya aja. Saya nggak mau lihat terlalu kelihatan kayak pengacara jago yang bisa membela, membuat yang hitam jadi putih, yang benar jadi salah. Saya bicara apa adanya aja. Kalau anak kita salah, selesaikan. Kalau nggak ada uang menggantikan, ya silakan masuk penjara. Ya? Ya, karena ini kayaknya lebih jujur sama polisi dibanding jujur sama saya. Kenapa tuh Bang? Ya, karena kalau jujur sama kita kan kita udah ngerti. Kalau saya kan orangnya, lo benar, ya benar, kita bela. Lo salah, ya salah. Nikmati, jalani. Hadapi proses dengan tidak mempersulit. Selama ini kan dipanggil-panggil berapa kali jarang datang. Ya, lama gitu. Akhirnya kan nggak ada alasan lagi untuk kita tahanan kota, langsung ditangkap loh. Kalau saya punya klien datang, bicara kooperatif. Buat apa polisi itu kan mereka punya kewenangan menahan, tapi mereka tahu bahwa keputusan itu ada di pengadilan. Jadi harus selalu tidak bersalah. Harusnya polisi menahan tunggu pengadilan. Kalau upaya luar biasa dilakukan oleh polisi sebelum ada proses pengadilan, berarti kan ada sudut pandang lain. Mungkin dianggap menghalangi penyidikan, menghadap bukti, menghadap saksi. Karena ada saksi-saksi yang jadi tersangka, saya tanya, kenapa kamu jadi tersangka? Maka kamu pantas masuk penjara. Oh nggak pantas, siapa yang punya pantas masuk penjara? Setelah suaminya. Terus kenapa kamu jadi tersangka? Nah, saya mau tanya, apa pernyataan kamu waktu kamu diperiksa pertama? Jawabannya apa? Nggak boleh disuruh ngaku. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh kan? Ya berarti ya kamu mempersulit. Polisi tidak mengejar pengakuanmu. Kamu bohong, nggak ada masalah bagi polisi. Tapi saksi-saksi yang mendukung kebohongan kamu, yang mempunyai alibi bahwa kamu juga bohong, itu akan membuat kamu semakin sulit. Saya katakan begitu. Nah itu yang terjadi. Makanya jangan salah kalau polisi tahan. Harusnya dari awal terbuka aja. Sebenarnya begini. Selesai kan? Nah, nanti sampaikan daripada masuk penjara, nanti kita orang tua keluarga mengganti uang daripada masuk penjara. Tapi kalau sudah di penjara gimana lagi? Mau dijual atau dikembalikan uangmu tidak akan pasti sama proses selanjutnya. Proses hukum tetap berlanjut ya Om. Tim. Bapak kan tim. Berarti tetap ya Om, walaupun proses hukum tetap berjalan ya. Proses hukum tetap berjalan kan. Ya, dan niat kan bagaimana? Harusnya dia ngantar makanan buat itu kan suaminya. Ini nggak ada. Suaminya ngurus ibunya kan, mertuanya gitu. Makanya saya bilang udahlah amputasi aja. Ya.
suaminya juga belum pegawai negeri juga tetap pasti kena hukuman, sanksi persoalan ini. Seorang suami itu tidak boleh kayak anak kecil, harus bertanggung jawab dan punya karisma. Ketika melihat celah ada yang tidak benar, harus mencegah, jangan sampai istrinya masuk penjara. Bukan membiarkan menikmati dan memanfaatkan keadaan di mana seorang budak cinta sehingga dia lolos, nggak bisa. Maka kan sodorkan bukti-bukti bahwa tanya aja waktu dia menikah dulu, ya dia komunikasi. Dan namanya juga punya anak kan dari zaman kita dulu kan. Saya bilang ini kan kesalahan kamu. Oh iya harus mengurusi anak, kamu ngurus cucu. Akhirnya peran dia mengurus cucu tidak ada. Karena peran dia mengurus cucu tidak ada, akhirnya nggak ada tanggung jawab. Akhirnya begini, terjadi persoalannya. Bukan antara dia sama anaknya, tapi persoalan antara dia dengan hukum, dengan orang-orang korban penipuan ini. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah terjadi persoalan begini apa? Saya nggak menyalahkan Nia, mungkin karena Nia sibuk. Nia itu tidak sibuk dengan pekerjaan orang lain. Nia itu sibuk mengurus cucu dan anaknya. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk inilah yang saya nilai harus dirubah. Kalau sayang anak itu kan tidak harus dengan kasih sayang saja, tapi harus ada dengan hukuman. Kan rata-rata anak manja, anak yang tergantung pada orang tua itu kan rata-rata kurang berhasil dan sukses. Betul nggak? Agak beda lah. Dan mungkin latar belakang. Sebenarnya kalau yang diminta diperiksa secara psikisnya, sebenarnya terbalik. Justru saya minta Nia yang diperiksa secara psikis. Karena begitu cara dia memperlakukan anaknya, sayangnya. Kenapa? Mungkin waktu kecil dia kurang bahagia, sehingga ketika dia melihat anaknya, dia ingin anaknya lebih bahagia dari dia. Bisa jadi begitu kan? Sehingga diajari bagaimana perilaku menyayangi anak. Kalau dulu kan masa lalu juga kita lihat, kalau disuruh pilih mati suami atau mati anak, dia bilang mati suami. Berarti saya nggak mau mati gara-gara pilihan. Betul kan? Nah, tapi ternyata setelah kami berpisah, apa yang saya omong itu terjadi. Nah, tapi saya tidak akan mengatakan bahwa sayang lo, tapi menurut saya ini bagian dari kehidupan. Harus kau dapati ketika kita berpisah, sekarang kita bersahabat. Nah, kalau kita bersahabat kan berarti kita nggak apa-apa saling memberi nasihat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan hikmah penting diambil, bukan hanya kisahnya orang, tapi kenyataannya ada pada Nia dan Oi. Oke, terima kasih Bang Farhan. Krisna nikah nih.